Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Unggul Punjung Juswono selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika 2. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Tiara Nafisa akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya terkait tugas fisika minggu ketiga. Sebelumnya, saya sendiri Aulia Tiara Nafisa dengan NIM 2550903001111004 dari kelas Fisika B Angkatan 2025. Untuk jenis soal untuk minggu ketiga ini ada dua jenis soal. Yang pertama potensial listrik pada muatan titik, dan yang kedua itu superposisi potensial pada banyak muatan. Kemudian untuk soal nomor 1, hitunglah potensial pada suatu titik yang berjarak 2 cm, 4 cm, dan 6 cm dari sebuah muatan positif Q dengan nilai 5 mikrocoulomb. Untuk ilustrasinya seperti ini, warna biru adalah muatan yang bernilai positif 5 mikrocoulomb, dan 246 adalah jarak yang akan dihitung sesuai perintah dari soalnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1, izinkan saya untuk menjelaskan materi dari soal nomor 1 ini. Untuk nomor 1 itu membahas potensial listrik. Potensial listrik itu merupakan besaran skalar yang menyatakan energi potensial listrik per satuan muatan. Kemudian potensial itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi V sama dengan kaki per R. Artinya semakin jauh jarak suatu titik dari muatan, itu nilai potensialnya akan semakin kecil secara perlahan sebesar 1 per R. Nah, potensial ini tidak memiliki arah karena ia adalah besaran skalar. Maka plus minus atau positif negatif dari nilai muatan itu akan berpengaruh pada proses perhitungan secara keseluruhan, proses perhitungan potensial listriknya. Jadi, apabila Q atau muatannya positif, maka V di sekitarnya atau potensial listrik di sekitarnya juga akan bernilai positif. Begitu pula jika nilai Q-nya bernilai negatif. Untuk rumusnya itu V sama dengan KQ per R. Baik, untuk jawaban soal nomor 1 ada tiga macam. Yang pertama pada jarak 0,02 meter atau 2 cm, jadi jaraknya diubah ke dalam bentuk meter terlebih dahulu, kemudian disubstitusi nilai yang sudah diketahui menggunakan rumus V sama dengan KQ per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 adalah K-nya, kemudian Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6, karena dari mikrocoulomb diubah ke satuan coulomb, disesuaikan dengan jaraknya yang telah diubah ke meter. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. 9 dan 5 bisa dikalikan sehingga menjadi 45 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 itu menjadi menggunakan sifat eksponen. Jadi 9 akan ditambah dengan minus 6. Minus 6 sehingga 45 dikali dengan 10 pangkat 9 ditambah minus 6 hasilnya 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sama seperti ini, turun ke sini hasilnya 22,5 dikali dengan 10 pangkat 5. Kemudian agar sesuai dengan notasi ilmiah, 22,5 diubah menjadi 2,25 sehingga pangkat dari 10 pangkat 5 akan bertambah yaitu 10 pangkat 6 volt. Untuk satuan potensial listrik adalah volt. Kemudian untuk jarak 0,04 meter itu sama seperti pengerjaan jarak 0,02 meter yang berubah hanya jaraknya saja. Sedangkan untuk K dan juga Q-nya itu sama karena di soal diketahui nilainya tetap.
maka 45 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2 sama seperti sebelumnya, hasilnya adalah 11,25 kali 10 pangkat 5 dan diubah menjadi 1,125 karena disesuaikan dengan konsep notasi ilmiah. Hasil untuk V pada jarak 0,04 meter adalah 1,125 dikali dengan 10 pangkat 6 volt. Kemudian untuk yang ketiga itu pada jarak 0,06 meter sama yang berubah hanya jaraknya, yaitu 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 5. Sebetulnya ini sudah bisa menjadi hasil, tapi untuk pangkatnya disamakan dengan jarak-jarak sebelumnya, yaitu 10 pangkat 6, sehingga menjadi 0,75 dikali dengan 10 pangkat 6 volt, hasil untuk V pada jarak 0,06 meter. Kesimpulannya dari ketiga jarak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan rumus V sama dengan kaki per R, itu semakin jauh jarak suatu titik dari muatan, pada soal ini dengan skala 2 cm sampai 6 cm, itu nilai potensialnya akan semakin kecil, dibuktikan pada jawaban pengerjaan soal nomor 1 ini. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu sebuah bujur sangkar ABCD dengan panjang sisi 10 cm diletakkan muatan pada setiap titik sudut dengan besar muatan berturut-turut. Untuk QA itu 9 mikrocoulomb, QB 5 mikrocoulomb, QC minus 4 mikrocoulomb, dan QD minus 8 mikrocoulomb. Yang ditanya adalah hitunglah besar potensial listrik di titik E. Titik E berada di tengah-tengah AB dan F yang berada di tengah-tengah dari titik CD. Sebelum memasuki jawaban dari soal nomor 2 dan juga ilustrasi dari soalnya, izinkan saya untuk menjelaskan materi dari soal nomor 2 ini. Soal nomor 2 itu termasuk ke dalam materi superposisi. Superposisi itu kondisi di mana total potensial listrik di satu titik akibat beberapa muatan adalah jumlah aljabar biasa dari potensial masing-masing muatan. Jadi untuk rumusnya adalah seperti ini, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya sampai Vn, atau sampai yang diketahui pada soal, disesuaikan dengan kondisi soalnya. Nah, kenapa disebut sebagai superposisi? Karena V akhirnya itu didapat dari penjumlahan V keseluruhan pada seluruh titiknya. Jadi ada beberapa titik dan keseluruhan titik ini akan dijumlah untuk mengetahui V akhirnya. Atau bisa dipersingkat menjadi V total sama dengan K. V total sama dengan K sigma Q per R. K dikeluarkan karena ia adalah konstanta yang bersifat tetap, sedangkan Q dan R itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diketahui pada soal. Kemudian untuk ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. Bujur sangkar itu sama dengan persegi sama sisi, artinya setiap sisinya itu sama 10, 10, 10. Maka dari itu saya berikan tanda seperti ini, artinya setiap sisinya itu bernilai sama, yaitu 10 cm. Kemudian di titik AB, CD, dan E itu berada di tengah-tengah AB, F itu berada di tengah-tengah CD. Maka pertama, yang ditanya pada soal itu pada titik E. Jadi, kita harus mengetahui jarak dari AE, EB, kemudian CE, dan juga DE-nya. Nah, untuk AE itu jelas 5 cm karena AB adalah 10 cm. Maka tengah-tengah dari jaraknya itu adalah 5 cm. Jadi AE itu didapat dari setengah dikali dengan jarak AB atau 10 cm, maka didapat RAE itu sama dengan 5 cm sama dengan jarak BE. Jarak ini ke sini itu 5 cm. Kemudian untuk RCE itu seperti ini.
itu membentuk segitiga siku-siku. Maka menggunakan Pythagoras dengan AE, CA itu udah diketahui, AE itu 5, CA itu 10. Maka disubstitusi menggunakan Pythagoras untuk mencari nilai CE ini menjadi akar dari AC kuadrat ditambah dengan AE kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat, disubstitusi dari nilai CA dan AE-nya. Kemudian RCE ketemu hasilnya 5 akar 5 cm, di mana CE itu sama dengan CE itu sama dengan nilai DE. Mohon maaf, ini DE bukan BE, karena BE nilainya adalah 5 cm. Kemudian, setelah diketahui keseluruhan jarak untuk mencari nilai E, untuk mencari potensial di titik E, maka disubstitusi pada rumus V sama dengan K/Q per R. Dengan K-nya adalah 9, kemudian Q per R disubstitusi dari keseluruhan titik. Seperti yang tercantum pada slide, seperti ini, dan untuk hasilnya ada di slide berikutnya. Nah, untuk hasilnya, VE sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 yang merupakan konstanta, 180 ditambah 100 ditambah 35,78 dikurangi 71,56. Mohon maaf, untuk 35,78 itu dikurangi karena muatannya itu negatif, jadi bukan ditambah tetapi dikurangi. Ini negatif 35,78 dikurangi 71,56 karena muatannya juga negatif. Kemudian hasil akhirnya VE itu sama dengan 1,55 dikali dengan 10 pangkat 6 volt. Nah, untuk satuan dari jarak tadi dalam bentuk cm sudah diubah dalam bentuk meter, yaitu 0,05 meter, dan untuk 5 akar 5 cm itu menjadi 0,1118 meter, dan sudah diubah di dalam perhitungan, sehingga hasil akhirnya bisa dalam satuan volt atau satuan internasional dari tegangan. Dari potensial listrik. Kemudian yang ditanya kedua itu ada potensial di titik F. Sama seperti pada titik E, yang berubah hanya jarak dan positif negatifnya. Untuk RAF itu mencari menggunakan Pythagoras sama seperti slide sebelumnya. Hasilnya 5 kali 5 cm karena nilai dari masing-masing sisinya juga sama, yaitu 5 dan juga 10. Setelah ditemukan jaraknya menggunakan rumus potensial lagi, yaitu VF sama dengan K, sigma Q dibagi dengan R, disubstitusi nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9, nilai Q per R masing-masingnya juga sudah diketahui, yaitu seperti ini. Jangan lupa nilai negatif itu tetap dimasukkan atau diikutkan ke dalam perhitungan, karena potensial adalah besaran skalar, di mana positif negatif muatan itu masuk ke dalam perhitungan, dan arah itu tidak mempengaruhi. Setelah ditemukan nilai masing-masing dan R-nya sudah diubah ke dalam bentuk meter, ke satuan meter, maka didapatkan min 80, min 160 ditambah 80,5 ditambah 44,7. Hasil akhirnya untuk VF itu, mohon maaf, ini VF, ini VF. Hasil akhirnya adalah 1,03 dikali dengan 10 pangkat 6 volt. Sekian presentasi dari saya untuk tugas minggu 3. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Unggul. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan terkait rumus, satuan, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.